John Stuart Mill ini ya itu ya saya bilang tadi seorang utilitarian. Saya bolak-balik ngomong utilitarian, semoga teman-teman paham. Tidak paham ya. Utilitarian itu pandangan etis bahwa yang disebut baik itu adalah yang memberi manfaat paling besar bagi paling banyak orang. Nah, jadi baik itu mana yang manfaatnya paling besar bagi paling banyak orang. Ngaji pakai laptop itu mungkin ada yang tidak suka, tapi harusnya dia baik kalau jumlah yang tidak suka dengan jumlah yang suka itu besar yang suka, maka dia baik. Dan manfaatnya lebih banyak pada yang suka. Jadi manfaat paling besar untuk paling banyak orang. Ini kan mengasumsikan tidak mungkin manusia itu bisa sepakat semuanya untuk satu hal. Kalau kita menunggu orang bisa sepakat, mungkin apa-apa jadi nggak jalan. Kalau tak survei ngaji ini, enaknya kopi susu apa kopi hitam? Itu mesti nggak selesai. Kamu survei kopi susu apa kopi hitam? Nggak akan selesai. Maka kalau pakai prinsip utilitarian, di voting, suara paling banyak. Oh, berarti mana yang memberi manfaat paling banyak bagi sebagian paling besar orang. Nah, itu namanya prinsip utilitarian. Kalau kalian mikirnya seperti ini, namanya utilitarian. Jadi baik buruk itu tergantung suara terbanyak. Kalau suara terbanyak bilang sudahlah ngaji, nggak usah kopi-kopinan, nggak usah minum-minuman, nah, ngopi dan minum itu jadi baik. Nggak ngopi dan nggak minum itu jadi baik. Ngopi dan minum jadi salah. Itu utilitarian. Itu prinsip dari John Stuart Mill. Yang kedua, dia seorang, kemarin di filsafat kebahagiaan, eudaimonis. Orang yang menganggap bahwa kebaikan tertinggi itu kebahagiaan. Jadi hidup itu tujuannya cuma satu, gimana caranya orang bahagia. Itu eudaimonis namanya. Jadi kalau kamu ditanya, apa sih tujuan hidupmu? Pengen bahagia, Pak. Nah, kamu berarti masuk aliran eudaimonis. Jadi seorang yang menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan akhir kehidupannya, maka prinsip hidupnya mana yang membawa pada kebahagiaan, itulah yang baik, dan yang tidak membawa kebahagiaan, itulah yang jelek. Itu eudaimonis. Apa saja sih kalau menurut Mill yang bikin bahagia? Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 hal. Biasanya orang bisa bahagia. Yang pertama, sense of dignity, rasa berharga. Bahasa Indonesia ini harga diri. Jadi orang yang masih merasa dirinya berharga itu biasanya masih bahagia. Ya, nama lainnya berharga itu ya mungkin masih nganggap dirinya ada nilainya, masih nganggap dirinya penting. Kan ada orang itu, aku itu sudah rusak, aku itu sudah tidak ada nilainya, aku itu sudah, itu pasti dia tidak bahagia. Orang yang merasa dirinya apalah aku ini, itu mesti dia ada sumpek dalam hidupnya.
Jadi sense of dignity. Saya tidak tahu semahal apa kalian menilai dirimu, tapi tetaplah punya harga. Jadi kalian harus punya dignity, punya martabat. Syukur-syukur nggak dijual murah. Ya, biasanya kalau ada maunya kan terus kamu turunkan harga. Oke, sense of dignity. Jangan gampang-gampang turun harga. Ya diskon sekali-sekali, tapi jangan turun banyak-banyak, apalagi diobral. Begitu kamu obral dan laku murah, nah itu sumber kamu nanti jadi nggak bahagia. Karena begitu hargamu jatuh, nilaimu jatuh, martabatmu jatuh, ya kenanya kamu sendiri. Hidup yang tidak bernilai itu kan menyengsarakan yang punya hidup. Oke. Ya, kamu cari contoh sendiri untuk hidupmu. Biasanya setiap orang punya prinsip. Di situ dia membangun jati diri. Aku ini orang yang A, aku ini orang yang B. Nah, di situ kan kamu membangun labelmu sendiri. Di situ biasanya orang membangun derajat dan martabatnya. Kadang-kadang sampai pencitraan segala. Pingin dicitrakan sebagai anak gaul, terus kemana-mana pakai jeans sobek-sobek, pakai kaos yang slim fit itu sehingga perutnya kelihatan, yang six packs, pakai itu biasanya dalam konteks ini membangun citra dirimu, dignity. Itu salah satu sebenarnya sumber kebahagiaan. Kalau yang ini terus bagi orang lain gak berharga, kan kamu sumpek. Sudah pakai jeans sobek-sobek, nganggapnya kamu kok ndoso banget ya. Itu kan kamu langsung jatuh harga. Padahal sudah pingin dianggap kayak anak gaul loh, malah dianggap anak ndeso, gimana tuh. Itu kan kamu galau, gelisah. Padahal sudah kemana-mana pakai sarung, pakai kopiah, pakai sorban, bawa tasbih, kok masih dianggap sekuler, itu piye tuh ya. Itu kan kamu tidak bahagia. Kamu nggak dihargai sebagaimana harga yang sudah kamu tempelkan pada dirimu. Nah, itu katanya Mill, sumber ketidakbahagiaan. Sense of dignity. Yang kedua, liberty. Semua yang membatasimu, mengekangmu dari keinginan-keinginanmu, itu pasti sumber ketidakbahagiaan. Jadi untuk bahagia, dignity, kamu harus jadi orang yang bermartabat. Yang kedua, bebas. Semahal apapun nilaimu, kalau tidak lahir dari tindakan sadar dan pilihan bebasmu sendiri, biasanya tidak berharga. Ngaji ini bagus, penting, tapi kalau kamu terpaksa di sini, misalnya temanmu sak kamar, sak kos mau ngaji, ndak enak, diajak nggak mau, pilih ikut, itu kan ndak ada harganya. Bukan karena keinginan bebasmu sendiri. Yang kedua, liberty. Biasanya kamu ndak bahagia. Mau ngaji kayak gini, kamu kan tersiksa. 2 jam loh kamu tak siksa ngaji. Jangan salah, itu siksaan luar biasa kan. Liberty. Maka pilihlah tindakan sadarmu sendiri, pilihanmu sendiri, kamu akan bahagia. Secakep apapun pasangan, pacar, kalau bukan pilihanmu sendiri kan gak enak. Meskipun kamu punya jargon, terjebak dengan pacar yang cantik, kepeksa, saya terpaksa sekali punya pacar cantik, itu kan gak enak. Jadi yang enak meskipun jelek, pilihannya sendiri. Nah, itu liberty. Itu prinsip kebahagiaan. Yang ketiga, security, itu jelas. Was-was, gak aman, itu pasti bikin orang gak bahagia. Yang keempat, individuality. Individualitas, kemandirian jati dirimu. Kamu eksis sebagai dirimu sendiri, itu individualitas. Kemudian yang keempat, harmoni. Harmonious development of oneself. Hidupmu harmonis, selaras,
iramanya itu konstan, sehubungan dengan orang-orang sekelilingmu, dan irama batinmu juga tenang, itu harmonius, harmoni. Dan yang keempat, concern for the well-being of others. Ini banyak diceramahkan oleh para penceramah-penceramah. Membantu kebahagiaan orang lain, peduli dengan kebahagiaan orang lain, itu juga membahagiakan. Enak loh. Kamu pas punya uang, pas temanmu butuh uang, dan kamu ikhlas ngutangi, itu membahagiakan. Ya, kamu pas punya kelebihan duit, temanmu butuh duit, kamu utangi dia, itu enak. Pas kelebihan pacar, kamu punya 2, temanmu nggak punya, kasih 1. Itu enak. Ya dipinjemi lah kalau nggak dikasih. Lo kan bisa membantu orang, itu kan enak. Ini lagi nulis-nulis, wah pulpen ketinggalan. Kamu bawa pulpen berapa? Pulpen 2, pinjem dong. Minjem itu kan enak, lega rasanya, hatimu bahagia. Bisa bantu orang untuk mencapai kebahagiaannya, itu juga membahagiakan. Maka kalau pakai rumusnya Mill, perhatikan 6 hal ini, hidupmu akan bahagia. Kalau enggak ya enggak. Kalau dignity tidak punya martabat, harga dirimu hancur-hancuran, kamu enggak bebas, enggak aman, selalu diganggu orang, kamu enggak mandiri, hidupmu enggak harmonis, kacau lahir batin. Bantu orang apalagi wong dirimu sendiri jungkir balik. Ya, berarti pasti kamu tidak bahagia. 6 itu kalau muncul semua bareng, hidupmu pasti bahagia. Nah, itu rumusnya Mill. Oke, dan itulah sebenarnya tujuan hidup, katanya Mill.